Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinnamon Grinder, selamat datang di boothnya Cinnamon Grinder di Hall A acara IFEX 2002 18 sampai 21. Silakan Kang Indra sama Pak Zaki, kita lihat-lihat boothnya IFEX. Masuk ke dalam ya. Ini semua ini namanya ini Genta Farid Castle. Masuk ke ini adalah kayu terem besi yang di finishing dengan step sampai sekitar 25 step. Ini juga kayu terem besi atau kayu suar bahasa Inggrisnya, atau kayu meh. Ini yang unfinished, ini yang doff, ini yang glossy. Ini doff, ini glossy. Ini juga sama gitu. Ini kayu jati yang kita coba kombinasi bentukan kuno tapi kita masukin warna-warna modern. Ya. Ini ada kayu coffee table. Ini satu kayu, ini dari kayu meh juga atau kayu suar. Nah, ini ada kayu dengan kita finishing yang cukup detail. Itu kita kasih gold leaf pinggir-pinggirnya gitu. Ini kita finishingnya glossy. Di sini ada lampu gitu yang kita buat unfinished gitu, buat penerangan dari kayu terem. Nah, ini meja unggulan kita. Untuk meja unggulan kita ini semua terbuat dari kayu jati gitu. Ini seperti bunga bentukannya, pengerjaannya ini sangat lama gitu. Kita harus sambung satu-satu gitu. Jadi harus ada tukang ukir yang menyambung bunga-bunga yang ada di sini semuanya gitu. Maksudnya pohon jati yang kita belah, kemudian kita sambung-sambung satu-satu. Kemudian kita finishing juga sangat lama. Pengerjaan ini kira-kira ngabisin waktu sekitar hampir 2 bulan. Ini duanya adalah semua kayu jati juga, kayu jati yang utuh. Kemudian kita potong, kemudian kita kasih gold leaf yang kita import gold leafnya. Kemudian ini ada kayu dari Papua, namanya kayu Amara, gitu ya. Ini veneer. Kemudian kita finishingnya glossy. Kayu ini sudah cukup sudah langka kayunya, dan ini warna aslinya kayunya seperti ini. Jadi nggak dibuat-buat, ini warna kayu asli. Nah, ini adalah kayu terem besi gitu ya. Ini saya mau bedakan dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau kompetitor lain, bahwa ini yang di finishingnya itu masih kelihatan pori-porinya, yang ini nggak kelihatan pori-porinya. Jadi dia lebih padat sehingga dia memiliki harga yang berbeda. Yang ini pengerjaannya kira-kira ini pengerjaan cuma 1 hari selesai. Kalau ini butuh waktu sekitar 7 harian baru bisa selesai. Itu pun kalau nggak ada salahnya gitu. Sebelahnya ini yang doff gitu, sebelah sana doff. Ini semua namanya live edge gitu. Live edge karena dia bentukannya seperti ini, nggak ada yang dipotong gitu ya. Kalau yang sebelah sana dibuat rata seperti biasa gitu. Ini kayunya jenisnya sama, cuma itu di finishingnya doff. Sedangkan ini kayu jati, di sini ini buat outdoor. Ini kayu jati outdoor gitu. Ini juga tempat duduknya kita buat memang sedikit lebih besar karena untuk kebutuhan di luar negeri gitu. Ini juga sama gitu. Ini pakai finishingnya di rustic. Ini kayu jati gitu. Kita coba kombinasi dengan UMKM yang ada di Jepara, terutama dalam pembuatan seperti sendok garpu yang sering disebut namanya spatula. Kemudian ada piring, ada gelas gitu. Kemudian ada chopping board ini namanya gitu. Karena ini sangat kuat, ini sudah dites, dilempar setinggi 2 meter itu tidak akan pecah gitu. Kita kombinasiin ini. Kemudian kita ada cermin di sini. Cerminnya ini kita buat pakai kulit kayu, kulit beneran, kulit sapi gitu. Kombinasi dengan kayu jati. Ini kayu jati ada mana-mana, cuman kita ngelakuin finishingnya berbeda. Kita buat finishingnya ini doff. Ini butuh waktu juga untuk finishing yang seperti ini gitu. Nah, ini ada kayu jati panjangnya 3,5 meter. Yang ini juga sama 3,5 meter panjangnya, tebalnya 6 cm. Untuk mendapatkan kayu seperti ini tidak pecah dan cukup 6 cm seperti ini tidak mudah saat sekarang. Kalau zaman dulu banyak kayu jati, bahkan yang lebarnya semeter itu banyak. Sekarang ini sudah sangat jarang gitu. Nah, castle ini semuanya dibuat dari limbah kayu jati gitu. Kayu jati pilihan atau TPK. Jadi ini sangat kuat karena ini walaupun dia limbah gitu ya, tapi ini kayu jati yang sudah sangat tua gitu ya, yang kita bersihkan, yang kita tempelkan ke sini. Ini ruangan yang kita buat, kita coba kombinasiin gitu ruangan-ruangan ini. Nah, ini salah satu bentuk dari finishing kayu meh kita. Finishingnya seperti grand piano
Ini memakan waktu yang cukup lama gitu. Ini kalau dilepas ininya, tengahnya bisa jadi bundar, dipasang bisa jadi oval. Ini bisa muat sampai 8 kursi. Kursinya juga kita buat ini kira-kira sama seperti ini, dan kita hiasi seperti ini. Ini ada spatula di sini yang kita tempel-tempel juga sama. Gitu, spatula yang ngerjain juga ini UMKM. Ini semuanya yang ngerjain UMKM, kita hanya fasilitasi tempat gitu, mereka yang memprovide spatula ini gitu. Ini juga kayu bekas gitu ya, bukan kayu bekas, ini kayu potongan yang kita cuman tempelin gantungan, jadi orang mau gantung jasnya atau gantung topinya bisa di sini. Ini juga lumayan banyak pembelinya. Mungkin kira-kira segitu Pak Zaki. Oh, satu lagi yang mungkin jarang sama di tempat ini. Setiap yang beli produk di sini gitu, di depan itu bisa dilihat kita memberikan pohon jati. Every purchase of our product gitu, kita memberikan 3 pohon jati. Ini gitu. Ini pohon jatinya ada tulisannya be part of the change. For every product purchase, we replant 3 trees. Gitu. Because we care about the world we live in. Cinnamon grander. Because we care. Ya, gitu. Udah ini Kang Indra. Ini buat Kang Indra nih. Langsung nih. Keren, pohon jati. Di rumah. Ya. Ini luar biasa sekali. Dan sukses banget buat Kasih, Kang. dan Mas Iman, dan bisa menjadi kelas dunia. Amin, amin. Juga dari booth-nya Kang Iman sama usahanya CG Cinnamon Grander ya? Grander. Ya, sebuah usaha yang mulainya juga dari skala kecil, terus sekarang sudah menapak menengah, bahkan sudah besar sekarang kalau saya lihat ya. Nah, concern saya sebagai pendiri gerakan sosial penciptaan lapangan kerja OCOC itu adalah bagaimana setiap individu di Indonesia punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan baru maupun penghasilan tambahan melalui aktivitas wirausaha. Dan aktivitas wirausaha itu terkadang kalau dulu kita selalu mikirnya gini, wah saya nggak ada bakat nih wirausaha. Ternyata wirausaha itu adalah skill di mana ada komponen ilmu dan juga ada pengalaman. Keduanya membentuk skill atau keterampilan, dan keterampilan inilah yang mendatangkan penghasilan. Jadi di gerakan sosial tersebut kita mengundang teman-teman yang satu tujuan, satu visi, gimana caranya khususnya buat anak muda. Karena anak muda ini setiap tahunnya masuk angkatan kerja itu ada 2 juta lebih di Indonesia. Dan sayangnya angka pengangguran kita juga besar juga. Tahun ini, di awal tahun ini itu sudah 8,5 juta orang yang tidak punya akses terhadap penghasilan alias nganggur. Nah, jadi kita harus berpikir keluar dari kebiasaan, yaitu sekolah, kuliah, udah itu terus selesai lamar kerja kiri kanan. Kita menyampaikan bahwa ada mindset lain, yaitu mindset wirausaha, di mana dari SD, SMP, SMA itu udah mulai diperkenalkan bagaimana mempunyai mindset wirausaha, di mana mereka dapat mendatangkan penghasilan dari kedua tangannya sendiri yang sudah dilatih dan didampingi khususnya untuk usaha. Nah, jadi bentuk gerakan sosial ini adalah pelatihan, pendampingan, ada perizinan, dan ini semuanya akses ya, ada pemasaran seperti yang sekarang kita ada di pameran IFX ini. Ini adalah bentuk dari berkumpulnya penjual dan nanti pembeli juga hadir. Kita sebutnya pasar ya. Dan udah hampir satu generasi manusia itu udah masuk transisi, mulai dari yang tadinya sangat offline atau pasar harus ketemu tatap muka, sekarang udah mulai dari Amazon, ingat tahun 2000-an awal itu mereka udah mulai masuk ke digital atau tatap layar. Jadi melihat bahwa pasar itu bukan hanya seperti yang sekarang ini kita lihat barang, pegang barang, berinteraksi secara tatap muka, tetapi juga kedepannya anak-anak
anak-anak kita, cucu-cucu kita itu udah nggak kenal lagi nih yang pasar seperti ini. Mereka semuanya by digital, mereka semuanya udah lihat hanya foto, udah itu terus percaya pada apa yang dituliskan, langsung order. Salah atau benar pas udah nonton barangnya itu urusan belakangan. Bahkan sekarang di kendaraan aja udah bisa melalui online. Nah, dengan gerakan sosial ini kita senang banget bahwa Iman atau udah Iman ya, ini punya usaha yang juga mikirin dan mulai dari kecil juga. Kalau kita pikir-pikir Google, Microsoft, itu Apple, itu semua mulainya dari kecil, mulainya dari garasi, ya dari skala kecil, dan mereka pelan-pelan bertumbuh sampai sekarang menguasai pasar dunia. Dan juga mudah-mudahan nanti kandungan juga seperti itu ya, jadi pemain lokal dari Indonesia khususnya pabriknya di Jepara itu bisa mendunia, dan saya dengar bahkan udah buka perusahaan di Amerika ya. Nah, kita juga ingin teman-teman di OKOC yang sekarang jumlahnya hampir 600.000 orang, masih mikro kecil, rata-rata 90% lebih, itu bisa mendapatkan inspirasi dari Mas Iman ya, bagaimana caranya dia menunjukkan usaha itu untuk bisa tumbuh itu tadi perlu akses ilmu yang benar, udah itu terus perlu akses pendampingan dan terus menerus melekat, perizinan tentu ya, dan juga pasar ya, pasar baru kemudian nanti ujungnya adalah laporan keuangan dan akses permodalan. Dan kita di gerakan sosial tersebut kita rangkum di dalam satu kurikulum yang kita sebut sebagai kurikulum 7 tahap OKOC menuju prima. Ya, jadi itu gimana caranya kita teman-teman tuh harus tumbuh, bukan cuma ada terus, itu bertahan. Dan kita memang 2,5 tahun ini modenya emang bertahan. Kenapa? Karena permintaannya menurun. Kenapa permintaan menurun? Karena ekonominya slow down. Kenapa? Karena ada krisis kesehatan. Dan kita perlahan dengan event ini, pameran ini, di mana ketemunya penjual dan pembeli, ini mulai lagi bangkit. Dan kita tahu ada yang masih 50% bangkit, kayak catering itu masih di bawah 50%, furniture saya nggak tahu berapa persen bangkit lagi kembali lagi sebelum masa pandemi. Malah tumbuh furniture 30%-an kan. Wah, dari sebelum pandemi kan? Iya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang perlu waktu untuk kembali lagi, dan ini anggaran ini setelah absen berapa lama nih? 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun diadakan lagi, kita bersyukur. Kenapa? Karena yang transisi tadinya old school itu harus tatap muka, harus lihat barangnya, baru dia bisa memastikan atau oke, saya akan transaksi, dan nantinya satu waktu anak-anak mudanya mungkin akan melakukan hybrid, bukan berarti ini akan hilang sama sekali. Dan di kita di gerakan sosial OKOC tersebut kita sebut kan itu 7 top. Tahap kelima itu akses ke pemasaran ya, offline seperti ini maupun online. Nah, akses pemasaran ini sangat penting. Kenapa? Karena dia memperluas jangkauan pembelinya atau calon pembelinya, dan ini yang menumbuh kembangkan usaha tersebut agar usaha tersebut tumbuh dan membuka lapangan kerja. Event IFEX ini sangat-sangat luar biasa untuk industri furniture dan pertumbuhan kemudian hari, walaupun umpamanya di kemudian hari itu ada resesi gitu. Ada beberapa tempat gitu, mungkin Eropa itu resesi, tapi mungkin daerah Uni Emirat Arab dan sekitarnya dan Amerika gitu ya belum terlalu resesi gitu, atau bahkan mungkin meningkat, seperti inflasi di Amerika 9.1% kemarin gitu, sekarang sudah mulai menguat lagi menjadi sekitar 8% gitu. Berarti mereka masih optimis bahwa itu akan tetap tumbuh.
dan kita masih sedikit sekali sumbang ke pasar dunia furniture gitu. Nah, kira-kira mungkin itu sekilas ya. Pak Iman, tadi yang India itu dia salah satu peserta di pameran IFEX ini. Iya. Dia Boleh. Buka berapa booth ya India? Cuman satu. Iya. Produknya apa aja Pak? Furniture juga. Furniture Terus juga. dia bilang dia minder. Iya, dia minder dengan produk-produk kita. Ini. Iya, gitu. Dari indahnya atau dari kualitas kayunya menurut saya. Jadi buat diketahui sama teman-teman di sini gitu ya, bahwa kayu jati sekarang masuk dalam kategori premium gold wood. Jadi kayu yang sangat kuat, sangat baik untuk outdoor. Jadi terutama juga dia karena dia tahan terhadap air gitu dan sangat kuat gitu. Contohnya ini di sekitar sini, ini contohnya talenan gitu. Talenan ini namanya cutting board. Kalau yang buat pakai golok itu namanya chopping board gitu ya. Kalau lihat di YouTube bisa lihat ada perbandingan yang buat perbandingan orang bule gitu ya. Semua talenan itu yang terbuat dari kayu oak yang dari Amerika, ada pine wood, ada apa, juara satunya adalah dari teak wood gitu. Jadi dari kayu jati, jati itu bahasa Inggrisnya teak gitu, teak tulisannya gitu ya. Itu juara satunya dia gitu ya, dan dia sangat eco friendly. Kenapa gitu ya? Karena ketika orang motong di talenan di cutting board itu kalau dia itu berupa plastik yang sering dijual sama negara yang lain gitu ya, itu berbahaya buat kesehatan, bisa menyebabkan apa gitu katanya gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini sangat bagus. Di sini juga ada spatula gitu atau centong nasi buat masak, buat salad gitu ya. Ini sangat eco friendly. Jadi kalau ini udah nggak digunakan, tinggal dibuang aja dan dia berupa kayu bukan berupa plastik gitu ya. Nah, industri kita ini gitu yang spatula ini sangat mungkin sekali dan talenan sangat mungkin sekali dikerjakan oleh teman-teman yang memang ingin memulai usahanya gitu. Karena memang ini modalnya tidak besar. Untuk modal yang murah menurut saya gitu ya, itu lakukan product research gitu ya, lihatlah di YouTube gitu ya. Kemudian kalau ada duit sedikit ditabung, jalan-jalan deh gitu, bisa ke Jepara, bisa ke Jogja gitu ya. Silakan belajar di YouTube gitu mau kemana gitu. Kemudian belajar itu dan belajar untuk menjualnya gitu. Belum punya uang untuk menjualnya, ngobrol sama penjualnya, bilangin kalau saya jualin gitu boleh nggak gitu, cuman saya nggak punya uang, boleh nggak saya dikasih fee 5% dari si penjualan. Rata-rata gitu ya, biasanya itu kalau ketemu sama orang yang baik pasti boleh gitu. Jadi bisa saja gitu, jadi usaha yang awal itu tidak perlu modal yang besar gitu ya, bisa jadi perantara dulu aja untuk dapat fee. Kira-kira seperti itu. Setelah punya uang baru bisa belajar sedikit demi sedikit. Pesertanya total ada berapa Pak di pameran ini Pak? Wah, saya nggak hafal sekarang gitu. Ratusan ya. Terus untuk produknya mereka furniture-nya jenisnya apa aja Pak? Ya, furniture-nya jenisnya itu ada dari kayu dan rotan. Kalau kayu dan rotan yang paling dominan. Nah, kayu ini jenisnya macam-macam Pak gitu. Yang terbanyak adalah itu kayunya kayu jati yang terbanyak. Kemudian ada kayu mahoni, kemudian ada kayu terembesi atau suar seperti ini gitu ya. Seperti yang di belakang itu kayu suar, kalau bahasa ininya di luar negeri namanya suar, SUAR, namanya suar juga gitu. Tapi di kita kadang suka terdengar namanya terembesi gitu. Kemudian ada kayunya itu ada kayu sungkai gitu ya, ada kayu mangga gitu dan lain sebagainya. Tadi Ada Bapak, kayu nangka. saya dengar tadi kan bilang kayu asem ya. Oh iya, kayu asam. Kenapa juga. kayu asem itu mahal ya Pak? Tadi Oh, iya. Bapak bilang. Iya. Jadi kayu asam itu ternyata ada alat pengukur Pak, kalau saya nggak salah namanya jangka measurement gitu. Jangka measurement, alat pengukur namanya jangka. Oh, jangka. Gitu. Iya, Ya, bukan iya. cuma bahasa Inggrisnya jangka gitu, cuma bukan jangka kayak gini. Iya, bukan. iya. Jadi alat ukur kekuatan kayu gitu.
Nah dia itu kalau sudah ada bolongnya gitu, itu kayunya itu lebih kuat daripada kayu jati. Jadi kayu terkuatan dia ya. Gitu. Saya nggak tahu terkuat di dunia apa enggak, cuman dia kayunya sangat kuat dan sangat berat. Gitu. Jadi kenapa ada bolongnya? Karena kayunya itu manis kayunya sebenarnya. Asam itu manis, jadi dimakan rayap terus dia berusaha untuk mempertahankan diri. Gitu. Bagian yang tengahnya itu habis, tinggal yang bagian pinggirnya gitu. Seperti ada di belakang sini gitu ya. Gitu. Jadi dia maksimal besarnya bolong itu adalah 1 meter yang baru ditemukan. Nggak ada yang lebih dari itu kayaknya gitu. Nah itu yang paling mahal. Jadi makin besar dia bolongnya gitu, dia makin mahal. Kalau bolongnya cuma sedikit dia nggak mahal. Mungkin di pinggir jalan kalau nemu kayu asam ya kalau ada yang nebangin ya kumpulin aja Pak gitu. Berapa itu Pak? Kalau yang 1 meter itu? Kalau yang bolongan 1 meter itu untuk konsol kalau di luar negeri ya Pak ya, harganya sekitar 50-an juta Pak. Buat apa sih dia? Buat konsol Pak. Konsol itu kayak itu konsol tuh. Gimana gambarnya tuh? Tahu Gitu. Jadi buat taruh-taruh doang gitu. Yang di depan di living room gitu ya. Gitu meja buffet apa meja apa namanya ya? Dia buffet kan buat TV, buat TV nggak ada tuh. Ya bukan buat TV sih gitu, buat pajangan-pajangan gitu. Segini, panjangnya cuma segini gitu. Kalau masuk ke rumah orang ada lukisan, bawahnya ada meja. Nah, iya itu. Itu outdoor kuat juga. Kalau kayu Kuat. kemarin itu Buat, asam itu. ya, tamarin bahasa Tamarin, Inggris ya. ya. Buat. Ya. Kalau apa? Ini kan tadi secara umum udah ya IPEX ya. Kalau untuk visi bootnya Bapak ini sendiri, Pak Iman ini gimana Pak? Oh, C apa tadi? Cinnamon CG, Grader. CG. CG. Iya. Apa nih yang di CG ini? Iya. Produknya. Jadi ini saya juga intinya kalau buat teman-teman yang pengen jadi pengusaha gitu ya, jangan pernah putus asa gitu ya. Jangan pernah nyerah, lakukan product research, jangan buru-buru gitu ya. Jadi pelajarin dulu, sekarang sudah ada YouTube, sudah ada Mbah Google gitu, belajar dulu dari situ. Jadi ini ceritanya, idenya adalah saya pemanfaatan kayu limbah gitu. CG ini pemanfaatan kayu limbah? Bukan. CG itu nama perusahaan, Cinnamon Grader gitu. Ya. Jadi ini bangunan ini. Bangunan ini Oh, gitu. iya. Ini saya kasih nama Istana Genta Farid atau kalau bahasa Inggrisnya Genta Farid Castle. Ini ada tulisan di depan itu. Oke. Gitu. Genta Stand Farid. ini namanya ya? Stand ini gitu. Oh. Jadi ini bentuknya saya buatnya seperti istana sebenarnya tower. Ini ada kuncup ke atasnya setinggi ini lagi di atas sebenarnya. Cuman saya nggak mungkin saya bawa gitu. Gitu. Ini ada tempat tidur di sana gitu. Jadi ini kayak istana sebenarnya gitu. Ini sebenarnya air sini saya gunakan buat air membaca gitu dan mengaji sih gitu kira-kira gitu. Ini ada rak buku sebenarnya gitu ya. Ini bisa naik ke atas gitu, sana bisa naik ke atas gitu. Tapi ini saya buat gitu namanya Genta Farid Castle gitu. Castle gitu. Istana Genta Farid gitu. Saya buat ini dari limbah kayu jati yang memang berkualitas gitu. Ini limbah ini dibuang-buang karena ini pinggiran kayu gitu. Kemudian saya pilih kayunya, kemudian saya buat kira-kira seperti ini gitu bentukannya gitu. Ini sangat kuat karena itu dari kayu jati yang berkualitas yang dimasukin di tempat ini gitu. Kira-kira itu dari tempat ini. Sedangkan di sini umpamanya seperti talenan ini juga dari limbah. Talenan ini dari limbah gitu. Orang yang buat furniture atau orang-orang yang buat lantai kayu, mereka itu buang gitu ya, saya kumpulin atau saya beli umpamanya kalau kayunya bagus, kemudian saya potong-potong, kemudian saya rakit seperti ini gitu. Jadi modalnya murah gitu, tidak mahal gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Cuman memang ada beberapa cara-cara gitu ya, sehingga ini produk ini harus memiliki value. Yang buat talenan seperti ini banyak gitu. Kalau kita ngomongin dari sekolahan itu harus ada 4 kalau nggak salah trio gitu atau print gitu ya. Harus memiliki value gitu ya produknya, harus rare gitu ya, jarang dibuat sama orang gitu ya, sehingga memiliki keunggulan kompetitif gitu ya. Terus satu lagi I-nya itu peminat easy to imitate gitu, nggak mudah ditiru orang lain gitu. Contohnya umpamanya yang ini buat talenan boleh banyak, cuman saya sudah tes
buatan saya ini dilempar dari 2 meter ke bawah nggak akan pecah gitu. Jadi saya memiliki different than others gitu, walaupun sama-sama talenan gitu. Kira-kira itu sih gitu, karena ngelakuin beberapa proses. Kayak meja ini terbuat dari kayu meh gitu ya, atau kayu terembesi atau kayu suar gitu. Tapi yang finishing seperti piano, grand piano seperti ini mungkin nggak banyak gitu. Karena saya melakukan product research, saya harus mempunyai value gitu ya. Saya tingkatkan kerja saya gitu, nggak cuman ambil tapi saya lakukan finishing gitu, yang cukup memakan waktu lama gitu. Cuman saya bisa naik kelas gitu ceritanya. Jadi produk saya nggak gampang ditiru orang walaupun materialnya sama. Kira-kira itu. Untuk produksi ada berapa orang Pak? Yang Bapak kan ada produksinya ya di Ada, Jawa Pak. Tengah ya? Di Jawa Tengah Pak. Itu saya lihat di Jawa Tengah ya? Di Jepara Pak. Jepara ya? Iya. Dan di Benda ini ya Pak ya? Ada juga di Benda. Di Benda atau showroom aja atau gimana? Oh, Kemang, Jalan Kemang, Benda Pak. Kemang ya? Ya, enggak Pak, kita cuma punya rumah aja Pak. Oh ini office ya? Oh ya office, yang office Pak. Itu office yang untuk di inti. Jalan Benda. Oh Iya. oke. Iya, DPP. Saya kira ada Enggak, ininya. saya nggak punya showroom karena kita semuanya nggak ada yang jual lokal Pak. Semua produk di sini kita ekspor. Jadi kita belum masuk ke pasar lokal gitu. Karena saya punya pikiran gitu ya, di Jepara itu ada ratusan perusahaan asing. Nah itu Pak, Gitu. coba ceritanya Iya, gimana ceritanya? Ada ratusan perusahaan asing gitu. Di Jepara? Di Jepara. Padahal Jepara itu jalan tol aja nggak ada Pak. Iya. Iya nggak gitu. Pelabuhan pun tidak ada. Gitu. Pelabuhan kontainer nggak ada. Gitu ya kan. Jadi tapi kenapa banyak pabrik asing di sana? Gitu ya. Berarti kan ada uang di sana Pak, ada gula gitu maksud saya gitu, sehingga mereka ke Jepara yang terpencil di situ gitu ya, itu disamperin dan buat manufacture di situ gitu, mereka berinvestasi di situ. Jadi saya pikir gitu ya, kalau orang asing jauh-jauh dari negara hampir seluruh dunia ada di situ Pak gitu ya, buat di situ berarti itu menghasilkan sesuatu gitu. Makanya ketika saya masuk ke sana gitu ya, ada perasaan saya gitu ya, harusnya Indonesia bisa bersaing dengan mereka gitu, karena ini produk kita produk dalam negeri semuanya gitu. Jadi ini harusnya diedukasi ke orang-orang gitu supaya bisa memiliki kualitas yang baik gitu, sehingga bisa bersaing di pasar internasional gitu. Nah, kira-kira itu seperti itu, karena simple saja gitu ya menurut saya gitu, ketika ada orang asing dari berbagai negara yang masuk ke Jepara, pasti menurut saya Jepara itu ada gulanya gitu. Itu aja sih gitu. Tolong ceritain kenapa sampai ada pembukaan kantor di Jepara. bukan, California Amerika. Oh iya. Oh, Nah, iya, itu iya, apa iya, tuh iya, backgroundnya iya, apa iya, tuh? iya. Dan apa yang mau dicapai gitu? Iya, makasih lagi gitu. Karena melihat kondisi seperti ini, ada orang-orang luar masuk ke Indonesia, gitu ya, membuka perusahaan Indonesia, gitu. Saya ingin berkompetisi dengan mereka, gitu. Makanya saya buka perusahaan di California, gitu. Makanya perusahaan kita namanya Cinnamon Grander LLC. Kayak di sini kayak PT atau CV. Jadi kalau orang Amerika lihat itu tahu, karena kita sudah terdaftar di sana. Maksud dan tujuannya di sana adalah untuk fight gitu dengan pembeli-pembeli yang ada di sana yang beli di sini. Pembeli sana ketika beli di sini mereka seperti raja gitu. Kadang-kadang mohon maaf, yang dari sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Ya biasalah namanya pedagang gitu ya, atau pembeli gitu, mereka kan membanding-bandingkan. Nah, kita nggak punya pilihan gitu, karena kita barang yang dibeli gitu ya, kita mau nggak mau bersaing dengan tetangga sendiri. Nah, saya berpikir saya mudah-mudahan gitu ya, one day saya nggak akan bersaing dengan tetangga saya sendiri yang which is orang Indonesia juga, saya akan bersaing dengan pihak asing gitu langsung gitu. Makanya saya membuka perusahaan di sana, saya selalu ada gudang di California gitu, saya akan fight sama mereka itu gitu ya, berkompetisi bukan fight, saya berkompetisi dengan mereka itu gitu. Jadi
Saya akan bawa mungkin produk-produk dari UMKM gitu di gudang saya gitu, nanti insya Allah ya gitu, minta doanya Pak, di gitu. sana ada showroom berarti ya? Nggak punya Pak, saya nggak punya showroom karena showroom itu costly Pak. Sana hanya gudang. Bapak tahu IKEA? IKEA Ya, kira-kira kayak begitu. Cuman saya kecil, kira-kira seperti itu kayak gudang Pak IKEA. Dia nggak ada showroom kan, showroomnya cuma kecil, cuma contoh-contoh gitu aja. Kira-kira begitu, cuman bukan showroom seperti yang kita di toko-toko itu nggak ada. Tapi dia kayak gudang kan, ada rak-rak banyak gitu ya kan. Mereka pilih doang barangnya, jadi kita umpamanya ada living room, ada dining room, ada bedroom, ada bathroom gitu, ada outdoor gitu ya. Nah tinggal dibuat itu aja. Nah, di gudang itu akan dibuat seperti itu dan barang-barang akan ditumpuk di situ. Jadi kalau orang beli tinggal ambil di gudang itu. Kira-kira modelnya seperti itu kurang lebih. Cita-citanya sih sama juga mengisi tahun. Saya pengen buat para pengrajin atau tukang kayu yang ada di Jepara memiliki pendapatan UMR yang lebih tinggi daripada ibu kota negara. Sekarang berapa Pak kerjanya di Jepara Pak? Nggak banyak Pak, masih puluhan Pak. Ada 50? Kurang lebih Pak. Berarti kan kalau targetnya mensejahterakan para gitu kan berarti kan harus punya workshop yang lebih lagi dong. Enggak, enggak Kayaknya Pak. sih betul. Enggak Pak. Salah Pak, gitu. Jadi ada namanya konsep dari Google Pak, yang Bapak tahu gitu ya. Google tidak pernah punya server yang besar Pak. Dia hanya punya PC yang banyak sekali, tapi semuanya terintegrated, nyambung semuanya gitu. Berarti kalau saya punya perusahaan di Amerika, saya hanya kelemahan di kita adalah nggak punya pasar dan kita hanya bergantung sama pembeli-pembeli asing gitu. Kalau saya bisa punya pasar di luar, saya punya gudang di luar, saya buat ini terintegrasi semua UMKM yang ada yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian itu saya kirim ke sana, kan ini teratasi gitu. Saya bantu untuk pilihkan yang dibuat produknya ini gitu. Contoh umpamanya pengerjaan tahunan ini, saya hanya menyiapkan kayu, saya hanya menyiapkan alat potong yang sederhana gitu ya. Itu ke bagian tukang. Yang nempel-nempel dari ibu-ibu rumah tangga atau pengangguran yang ada, saya siapkan lem. Ini tinggal komponen-komponennya kita berikan ke mereka, mereka ngelemin. Ketika umpamanya satu orang gitu dalam waktu katakanlah 1 minggu hanya bisa buat 10 aja, gak usah banyak-banyak gitu ya. Berarti gitu, kalau saya punya satu desa aja itu ada 100 keluarga, berarti saya sudah punya 10 dikali 100, 1000 dalam pembuatan 1 minggu gitu, 4000 gitu dalam pembuatan itu, semuanya terintegrasi gitu. Jadi kebayang kalau saya punya ada di Jepara, umpamanya saya bisa kelola ada 1000 penduduk, berarti tinggal dikalikan angkanya sangat luar biasa. Paling itu dilakukan sama Google, cuman semuanya terintegrasi. Jadi mengelola pengrajin Pak yang ada di Jepara. Kira-kira gitu. Ya, Ya, jadi Pak. saya against sama umpamanya, against mungkin sama ada transformasi mesin-mesin umpamanya harus menjadi industri pengusaha furniture, saya against itu. Kenapa gitu? Karena dengan saya punya banyak mesin, berarti saya mengurangi gitu orang-orang untuk bekerja. Berarti saya dengan adanya mesin saya menciptakan mungkin tenaga kerjanya takut banyak yang nganggur gitu. Nah saya akan menggunakan tenaga manusia cuman yang terkontrol gitu. Contohnya umpamanya kalau motong-motongnya nggak sama dimarahin orang Pak gitu. Ya kita siapin mesin untuk motong-motong yang sama, ngelemnya bisa kok, nggak usah pakai mesin, kita pakai alat press doang. Orang barangnya nggak gede gitu, apalagi yang spatula barangnya kecil-kecil nggak usah pakai mesin, kita bisa rubah bentuknya kemana-mana, ya kita pilih barang-barangnya gitu, bukan harus barang-barangnya yang sophisticated selalu, tapi ini bisa memberdayakan banyak orang sehingga kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru.